Yang pertama mungkin Pak Yai tadi sudah disampaikan bahwa berparfum ini betul gitu ya, supaya niatnya wangi begitu. Pertanyaannya singkat, mungkin langsung saja. Sebenarnya bisa nggak kalau misalnya kadar parfum yang wanginya biasa, sedang, tinggi ini menjadi pemicu menuju ke sana begitu? Apakah parfum itu juga sebenarnya juga ada nggak hadisnya bahwa standar parfum itu sebenarnya yang seperti ini saja gitu loh, nggak usah terlalu wangi banget, karena kan sekarang harga parfum saja Pak Yai ini beragam gitu, bahkan sekarang perempuan juga mulai memilah-milih parfum yang baik, yang sangat menarik, ini yang itu, bahkan ini juga berkaitan dengan harga begitu ya, mungkin semakin mahal itu semakin baik gitu, semakin wangi begitu. Kemudian yang kedua, tadi disebut bahwa sebenarnya apabila kita mungkin manusiawi begitu ya, ketika tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang pikiran yang tidak baik gitu pada saat serta-merta melihat, karena memang kita di wilayah-wilayah publik sehingga terkadang kejutan-kejutan itu hadir tiba-tiba begitu. Nah, ini juga sebenarnya kalau sampai disebut zina juga kami merasa sayang sekali gitu. Bagaimana mengatasi supaya tidak ada sama sekali begitu, seperti apa begitu. Itu kemudian yang terakhir, apakah misalnya kita begitu di saat-saat tertentu, di saat-saat ketika perempuan berkumpul dalam sebuah forum begitu ya, kemudian melihat sesuatu yang indah, terus kemudian menyebutkan wow gitu, atau seperti ini kan refleksi seperti biasanya lumrah dilakukan kita, apakah ini juga sebenarnya sudah mengarah ke sana gitu Pak Yai? Mohon pencerahannya begitu. Terima kasih. Mungkin nanti bisa ditambah yang lain-lain begitu. Terima kasih Pak Yai, mohon pencerahannya. Saya kira penting pertanyaan tadi ya, setuju. Jadi ya ini yang saya bilang, kita perlu waspada itu, bahwa perempuan atau laki-laki juga waspada nggak bahwa kita sesungguhnya juga dijebak oleh industri perparfuman itu. Dijebak untuk tadi menjadi konsumen sejati yang menentukan model wangi-wangiannya seperti apa, besar, tinggi, itu laki-laki. Yang meminta kita memakainya laki-laki. Yang meminta kita jangan memakainya juga laki-laki gitu loh. Nah ini kita sudah milih manapun sudah terjebak sesungguhnya kita itu. Nah karena itu pertanyaannya adalah sejauh mana kita menjadi mandiri nanti. Jadi kalau kita betul mau pakai wangi, mari kita tanyakan apakah kita mau ikut orang lain atau untuk diri kita sendiri. Mulai dari diri kita kenapa kita harus wangi? Kepada siapa kita wangi gitu loh. Mungkin pertanyaan itu lebih karena kalau ada nggak standarnya, ya nggak ada standar wangi tidak wangi itu. Kalaupun ditulis kuat tidak kuat, siapa yang ngomong kuat? Sangat subjektif. Kuat itu kan adanya di hidung ya, bukan di tulisan. Jadi tulisan hadis kan tulisan adanya hadis itu. Jadi saya kira agak sulit kalaupun ada. Yang ada di hidung kuat tidak kuat kan tergantung. Lalu model wangi juga beda-beda. Apa yang wangi menurut Arab mungkin unyu-unyu menurut kita, gitu, menurut orang lain kan beda-beda wangi itu. Masih rasa wangi itu beda-beda. Dulu saya itu terus terang karena saya orang pesantren ya. Saya muak dengan wangi-wangian yang sekarang diproduksi oleh barat itu. Dulu saya hampir muntah itu kalau bau kolonyet yang dijual di mana di bis-bis itu dulu itu saya nggak kuat. Saya lebih senang dengan wangi-wangian yang di pesantren itu, yang kasturi, yang begitu itu kan artinya. Tapi begitu saya sering ke publik, sering mencium bau itu, sekarang udah 50-50 atau berubah gitu. Nah itu kan artinya sangat subjektif juga wangi-wangian itu, kuat tidak kuat, modelnya seperti apa. Tetapi yang perlu kita sadari bersama adalah bahwa ketika kita berwangi-wangian itu, apakah kita karena orang lain, memuaskan orang lain,
menjadi budak bagi orang lain, yang kepikiran orang lain terus. Nah itu yang menurut saya bagian itu. Tetapi orang lainnya nanti apakah agar supaya gitu loh, agar supaya terjebak atau menjebak perzinahan, itu baru bagian dari zina. Jadi ini yang penting bagi kita semua, mungkin terutama perempuan, itu ketika berparfum itu kepikiran siapa gitu. Kepikiran untuk siapa kepikirannya. Nah, laki-laki juga saya kira sama ya konteksnya. Yang disebut dengan almar'atus sholihah wal mar'us sholih. Nah, kalau kita berpikirnya untuk kepribadian kita agar tampil sederhana. Nah, ini sederhana. Jadi dalam berbagai tulisan Pak Quraish Shihab misalnya itu mengatakan tujuan dari berhias, tujuan dari jilbab, tujuan dari sesungguhnya kita ingin tampil di publik secara sederhana. Sederhana artinya sesuai dengan norma publik, tetapi tidak berlebihan, tidak juga membuat orang jijik atau enggan gitu. Itu gimana itu tuh? Itu silahkan dikelola oleh kita masing-masing tahu. Nah, kita itu kan tahu bau tubuh kita misalnya. Kita mau ketemu tamu, gimana nih? Apakah mandi dulu? Karena kalau tidak kan akan bau keringat, lalu orang, ih gimana sih? Itu sama itu. Atau sebaliknya, baunya tinggi banget sehingga, wah ini orang nggak orisinal, orang bilang kan begitu. Ini terlalu wangi sehingga akhirnya hilang niat untuk berdiskusi. Lalu yang lebih banyak dibicarakan adalah wangi-wanginya gitu loh. Sama kayak kita kalau ketemu niatnya adalah workshop, misalnya niatnya adalah ngaji, tapi yang dibicarakan adalah kerudungmu berapa ya? Kerudungmu terus itu lebih panjang gitu. Tentang pakaian, tentang lipstik, tentang panjang sekali, ngajinya 20 menit. Ngajinya 10 menit gitu. Nah, itu kan artinya adalah kita terbawa, yang saya bilang tadi fitnah sama aurat tadi, kita terbawa oleh pembicaraan yang awalnya bukan itu, tapi menjadi itu. Gitu. Ini hal yang sama terkait dengan parfum tadi, kita bisa jadi terjebak oleh industri, yang itu sesungguhnya dalam konteks tertentu kebanyakan adalah laki-laki penguasanya. Lalu kemudian kita juga berparfum dituntut oleh model masyarakat patriarki, di mana perempuan harus selalu memiliki objek-objek atau sensi-sensi sensual, seksual, sehingga mulai dari atas sampai bawah kita dituntut untuk selalu tampil yang membuat orang lain terpesona oleh potensi sensual kita. Nah, kalau kita terbawa oleh itu, berarti kita objek gitu loh. Yang ketiga adalah tadi terjebak oleh individu laki-laki yang akan memanfaatkan parfum kita, lipstik kita, alis kita, jilbab kita, baju kita, lalu dia akan memanfaatkannya, bisa jadi untuk dirinya, tapi bisa jadi juga kita yang akan kena menjadi korban. Ini kita perlu sadar ini. Menurut saya hadis tadi meminta kita waspada, menurut saya. Kepada perempuan dalam konteks ini ketika dia berparfum berpakaian, kepada laki-laki ketika ngelihat perempuan berparfum juga jangan berpikir seperti itu. Itu namanya saya bilang merespon. Tadi yang pertama ngirim sinyal, yang kedua merespon sinyal. Tapi hal yang sama juga mungkin dan banyak dilakukan laki-laki sekarang. Ketika dia berpakaian mengirim sinyal. Gitu sehingga godain godain dong gitu loh. Itu banyak laki-laki seperti itu berpakaian dan memang dia pengen gitu loh. Nah, karena itu ya inilah hidup pada prakteknya dan kita tidak bisa terhindar dari ini semua. Jadi menurut saya adalah manusiawi dan wajar, tidak perlu paranoia lagi-lagi. Itu terjadi oleh siapapun kawan. Tinggal kita mari ukur diri kita masing-masing agar supaya tidak terbawa ke sana, tapi juga tidak bisa paranoia bahwa di publik kita akan terjadi. Ya pasti, jangankan di publik, di rumah juga cek aja. Kita nggak ke publik, di rumah itu ya kepikiran A, kepikiran B, kepikiran C, dan lain-lain. Jadi nggak ada ruang selama kita manusia, selama kita punya darah,
selama kita punya otot jiwa pikiran, kita tidak akan bisa terhindar dari sisi potensi aurat fitnah baik buruk manusia dimanapun kapanpun. Jangan berpikir kalau pergi ke gua lalu zikir saja lalu kita akan betul-betul langsung menjadi malaikat. Tidak. Bahkan ketika kita beribadah sekalipun akan datang dalam berbagai pengajian Gus-Paha kita dengar, akan datang suara-suara yang justru mengatakan Anda paling mulia, Anda paling hebat, sehingga dia lalu merendahkan orang lain, keluar lagi nafsu egoismenya gitu. Itu juga sama saja. Mungkin bisa jadi lebih buruk juga ketika orang merasa paling hebat, paling mulia, paling benar, paling suci, padahal dia adalah manusia dan Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad kan ditawarin berbagai hal, minta harta kekayaan tidak, minta kekuasaan tidak. Apakah lalu ketika di Gua Hiro lalu Nabi di Gua Hiro terus? Kan tidak, disuruh kembali. Kembali ketika ke masyarakat tentu saja kita akan menemui kehidupan, dan tantangan terbesar kehidupan adalah mulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita mengelolanya. Lalu kemudian mengelola orang lain. Saya kira sama-sama ya. Nah, karena itu, lalu pertanyaannya kalau kita ada orang menarik, orang cantik, orang ganteng, puisi bagus, lalu kita histeris, saya kira itu wajar. Dalam arti wajar itu ya manusiawi. Yang tidak wajar nanti adalah respon, saya bilang tadi. Bukan tidak wajar, tapi perlu kita kelola ya respon. Respon terhadap orang lainnya, yang kadang-kadang itu bullying nantinya. Kita akan membuli orang cantik, gitu. Salah sendiri kau cantik, gitu kata Iwan Falesnya. Atau kadang-kadang sekarang juga banyak ke ibu-ibu, kalau pengajian diisi oleh seorang dai muda ganteng, ribut itu ibu-ibu itu, lalu membuli juga, ya sama aja. Jadi itu membuli, tapi kalau memuji yang wajar ya wajar saya kira ya. Tapi kalau sampai macam-macam dan akhirnya laki-laki juga sama, ya itu sudah tindakan kekerasan seksual istilahnya. Sekarang karena membuat orang tidak nyaman, lalu mau ngomong, mau ngobrol, mau ceramah, mau mengajar itu tidak nyaman. Masuk ke ruangan, dia dosen muda yang ganteng, semua masih perempuannya ribut, suit, macam-macam. Itu kekerasan. Hal yang sama ketika yang masuk adalah dosen perempuan, cantik, misalnya, lalu laki-lakinya melakukan hal yang sama, mulai suit, itu bullying, kekerasan. Tapi kalau kagum dengan kecantikan yang pertama yang saya bilang itu walaka ula, itu saya kira wajar ya. Gitu Mbak. Jadi kita waspada, tapi juga jangan paranoia.